أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, perang besar yang dahsyat terjadi di utara Sungai Yordan, berdekatan dengan dataran tinggi Golan, lembah Yarmuk. Peristiwa sangat bersejarah yang kemudian terkenal dengan Perang Yarmuk. Perang hebat dan mencengangkan mata dunia ini terjadi pada tahun ke-13 Hijriah atau pada tahun 634 Masehi dengan kekuatan pasukan yang sangat tidak berimbang. Karena pasukan Islam dalam hitungan jumlah kalah jauh dengan pasukan musuh. Perang Yarmuk berkecamuk sangat hebat, walaupun kalah jumlah namun dengan semangat jihad yang sulit dicari tandingannya. Pasukan muslimin berlaga dengan gagah berani, tak kenal takut pantang surut bagi pasukan Islam. Hanya ada dua pilihan, menang atau mati syahid. Perang berkecamuk hebat selama 6 hari. Anak panah lepas dari busurnya mencari korban, pedang beradu, lembing berdesingan menggoyak tubuh yang menjadi sasarannya. Kuda-kuda meringkik bersama hiruk pikuk suara prajurit dari dua kubu yang sedang menyambung nyawa. Satu persatu korban roboh bersimbah darah. Pasukan muslimin bertarung bagai benteng yang terluka, tak kenal lelah tanpa takut ajal. Akan tetapi bagi pasukan Islam, peperangan kali ini berbeda dari perang-perang sebelumnya. Perang melawan pasukan Romawi yang jumlah lebih banyak dengan persenjataan lebih lengkap dan terlatih. Terasa sangat berat hingga hampir saja pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid si pedang Allah hampir menuai kekalahan. Pasukan Islam terdesak, terancam musnah total. Pada saat yang gawat tersebut, seorang sahabat Nabi turun dari kudanya mematahkan sarung pedangnya, lalu maju ke barisan paling depan dengan suara lantang, menyemangati rekan-rekannya berseru sembari menerobos pasukan Romawi. Dialah Ikrimah bin Abu Jahal, berbeda dengan ayahnya yang sangat memusuhi Islam. Sejak beriman dan memeluk Islam, Ikrimah tak pernah absen saat ada panggilan jihad. Ia selalu berada di barisan terdepan peperangan dan menjadi salah satu prajurit andalan dan kebanggaan umat Islam. Dengan semangat juang luar biasa, Ikrimah menerobos barisan pasukan Romawi yang memiliki peralatan perang tercanggih kala itu. Ia sadar bahwa resiko terbesar yang akan dialaminya adalah gugur di medan laga. Namun ia tak lagi peduli demi menaikkan moral bertarung pasukan Islam. Khalid bin Walid yang melihatnya sempat melarangnya. "Jangan kau lakukan, wahai Ikrimah. Jika kau terbunuh, keadaan akan semakin gawat," seru Khalid bin Walid. Namun Ikrimah tetap maju tanpa gentar. Ia berkata kepada Khalid, "Menjauhlah dariku, engkau telah lebih dahulu bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku dahulu adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada beliau. Pergilah, tinggalkan aku, biarkan aku menebus segala kesalahanku dulu. Tidak pantas bagiku untuk lari dari Romawi. Itu tidak mungkin selama-lamanya," ujar Ikrimah. Sikap kesatria dan keberanian Ikrimah ternyata membuat semangat pasukan Islam menggelora. Yang tadinya hendak mundur tiba-tiba kembali bergairah untuk meraih kemenangan atau gugur dengan predikat mujahid. Saat itulah Ikrimah berkata, "Siapa yang bersedia berbaiat untuk mati?" serunya. Tanpa pikir panjang, Haris bin Hisham bergabung dengan Ikrimah. Diikuti pasukan Islam yang lain. Sebanyak 400 pasukan menghunuskan pedang dan menembus pasukan Romawi yang tangguh. Satu persatu muslimin pun turut serta, hasilnya pasukan Islam meraih kemenangan. Romawi berhasil dipukul mundur hingga akhirnya menyerah. Pihak kaum muslimin sangat bergembira dan bersyukur kepada Allah atas kemenangan ini. Akibat daripada perang Yarmuk sangat menyedihkan. Korban perang bergelimpangan di sembarang tempat. Sangat banyak. Di pihak pasukan Islam, sesaat setelah perang usai, ada pemandangan yang sangat miris dan memilukan terjadi.
3 orang sahabat terbujur lemah, badannya penuh luka-luka dan darah. 3 orang pasukan pemberani yang mampu memicu semangat pasukan Islam saat genting dan terdesak. Ketiganya tidak lain Ikrimah bin Abu Jahal, Haris bin Hisham, dan Ayyasi bin Abi Rabi'ah. Ada pendapat yang menyebutkan bukan Ayyasi tetapi Suhil bin Amru. Mereka dengan gagah berani maju melawan pasukan Romawi sehingga pasukan Islam meraih kemenangan gemilang walaupun akhirnya mereka bertiga menderita banyak luka di tubuhnya. Ikrimah terbujur kaku, tubuhnya yang dipenuhi luka mengeluarkan darah dan mampu bergerak akibat sakit yang menderanya sangat tak tertahankan. Dalam kondisi sangat kritis, ia merasakan kehausan yang sangat dan dengan sisa suaranya meminta seteguk air. Salah seorang prajurit Islam yang sedang memeriksa korban di pihak muslimin membawakan untuknya air minum. Begitu Ikrimah hendak mengambil dan meminum air tersebut, ia melihat Haris bin Hisham yang keadaannya sama dengannya, tergolek lemah dan tak berdaya. Ia pun berkata kepada sahabat yang membawa air tersebut, "Berikan air ini pada Haris saja, ia lebih membutuhkan daripada saya." Tanpa menunggu lama dibawalah air itu pada Haris, namun Haris tak jadi meminum air tersebut karena melihat Ayyasi yang kondisinya juga sangat lemah serta kehausan menoleh padanya. Haris pun meminta agar Ayyasi lebih dahulu meneguk air segar itu. "Berikan air itu untuknya saja," katanya. Sahabat yang membawa air itu pun segera berlari ke tempat Ayyasi. Akan tetapi sebelum sempat meneguknya, Ayyasi sudah meninggal. Menyaksikan Ayyasi telah pergi untuk selamanya, sahabat pembawa air minum itu pun kembali menuju Ikrimah dan Haris agar keduanya dapat meminum air. Begitu ia sampai, semuanya sudah terlambat. Keduanya pun sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugur sebagai syahid. Peristiwa ini menunjukkan akhlak mulia para sahabat Nabi, betapa mulianya akhlak mereka dalam kondisi seperti itu. Saat-saat ajal akan menjemput, mereka masih peduli, bahkan lebih mengutamakan saudara seagama dan seiman daripada diri sendiri. Sikap ukhuwah Islamiyah yang begitu sempurna ada pada mereka, sikap yang semestinya menjadi teladan bagi umat Islam, sehingga jauh dari saling maki, saling menyalahkan, apalagi sampai mengkafirkan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.